Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada sore hari ini, Mak Datuk mendapat tugas ingin mencari keberadaan Bung Laga ya. Karena sampai saat ini Bung Laga belum ditemukan dari kemarin sampai saat ini ya. Tapi mudah-mudahan beliau ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Tanpa suatu kurang apapun ya. Itulah yang kita harapkan, sama-sama kita harapkan. Karena bagaimanapun juga preman-preman ini memang sungguh luar biasa. Preman ini uh, memang ingin mengacaukan dunia. Kau dengar itu suara anjing ya. Mungkin di sini di tepian sungai ini, mungkinkah Bung Laga ini sudah dicabik-cabik dengan serigala atau anjing ya? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas mudah-mudahan beliau ini selamat ya. Itulah harapan Madatuk kepada sahabat-sahabat semua untuk selalu mendoakan perjalanan Madatuk dalam membasmi suatu kezaliman, menemukan sosok dari Bung Laga ini sehat walafiat. Itu saja. Karena Bung Laga ini kan baru tobat. Setiap orang yang baru tobat ini, mereka itu begitu kesalnya. Bagaimana caranya supaya Bung Laga ini kembali lagi ke jalan yang tidak benar. Tapi Bung Laga ini bersekekeh, dia siap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala katanya. Itu katanya. Tapi tetap kita ikuti perjalanan Bung Laga. Mudah-mudahan memang Bung Laga ini istiqomah dalam kebenaran ya. Karena di sini sungai ini begitu angkernya. Karena di sini ada pernah Madatuk melihat ada si brewok di sini ya. Ya, di sini. Tapi ada buaya buntung di sini. Nah, di pinggiran sungai ini bisa saudara-saudaraku lihat. Di sini ini banyak sekali yang namanya binatang buas. Tapi ini tidak perlu kita khawatirkan. Karena kita punya misi ya. Ini namanya Wairilau ya. Jadi, Wai itu kata bahasa itu, taruhlah itu masih bahasa Sanskerta ya. Kita Madatuk juga tidak tahu apa Wai. Wai itu mungkin air. Namun, air ini tidak pernah putus dan tidak pernah air ini namanya kering. Walaupun kemarau 9 bulan. Inilah keajaiban dari air ini. Dan air ini diketahui bahwa menyimpan suatu riwayat bahwa di sini ada buaya buntung dan dihuni oleh si brewok. Si brewok inilah setiap saat akan datang kemari. Ingin kadang-kadang si brewok ini mandi sore pagi, tidak diketahui orang. Namun si brewok ini selalu diincar orang. Ya, selalu orang mengincar si brewok ini karena si brewok ini katanya ingin kalau bisa kita menemukan si brewok ini, maka dia akan mendapatkan suatu rezeki katanya. Tapi kita belum tahu apa sosok si brewok ini. Sekarang ini sudah banyak sekali macamnya. Mungkin kami ini mereka ini adalah pengikut dari si Codot ya. Kita belum tahu. Tapi yang jelas harus kita ikuti, kita tuntaskan sampai kemana. Di mana sebenarnya adanya Kicodot, si brewok, dan mereka-mereka yang lain ini. Dan Bung Laga hari ini harus kita temukan. Insya Allah dengan doa-doa sahabat-sahabat semua, kita bisa menemukan Bung Laga. Mari ikuti Madatuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, airnya begitu dalam. Allahumma. Awas. Jangan sampai terjatuh kameramen. Ini akan berbahaya. Lihat. Ada apa itu? Hati-hati kameramen. Allahumma. Lihat, begitu gelapnya. Salatullah salamu. Ini ya, jembatan ini terdiri dari tahun berapa? Madatuk juga tidak mengerti lagi. Ini masih zaman Belanda dulu, jembatan ini. Begitu kokohnya masih berdiri seperti ini. Ya. Ayo, kameramen. Ikuti Madatuk. Kita akan lihat sampai di mana Bung Laga ini berada. Apakah mungkin ada Bung Laga? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Bismillah. Bismillah. Hati-hati kameramen. Kameramen tetap berhati-hati. Jangan sampai kameramen melihat sesuatu. Kalau melihat sesuatu, kameramen harus dekat dengan Mang Datuk. Karena di sini banyak sekali yang namanya melalui tak kasat mata, Mang Datuk dapat melihatnya. Namun di sini kita jangan mengganggu mereka, karena mereka pun tidak pernah mengganggu kita. Ya, cukup kita ucapkan, kamu orang halus, aku orang kasar. Jadi kita jangan saling mengganggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Allah Akbar. Tenang kameramen. Hati-hati kameramen. Tampaknya kau dengar aliran sungai itu. Sungai itu mengalir dari dasar air. Allahu Akbar. Baiklah kameramen. Mang Datuk ingin bersemedi dulu. Ingin melihat sebenarnya di mana Bung Laga berada. Anjing itu mengacaukan semediku. Tampaknya anjing ini mengacaukan semediku. Apakah dia melihat sesuatu? Subhanallah. Awas kameramen, harus tetap waspada. Ya. Selalu ikuti perjalanan Tok Rimba pada sahabat-sahabat semua. Karena bagaimanapun juga Tok Rimba adalah channel dari Mang Datuk. Ikuti perjalanan Mang Datuk dengan channel Tok Rimba. Kita harus basmi semua kezaliman di muka bumi ini. Tidak peduli apakah dia menyerupai sahabat sendiri ataupun guru Mang Datuk sendiri. Semua harus kita basmi. Karena sekarang ini sudah banyak sekali pendekar-pendekar sesat yang memiliki ilmu tinggi, yang bisa merubah wajahnya menjadi sahabat Mang Datuk ataupun guru Mang Datuk sendiri. Atau dia juga bisa berubah menjadi bangrai sekalipun. Kita harus tetap berhati-hati. Karena keilmuan yang kita lawan ini bukanlah orang sembarangan. Ini harus kita basmi dari akar-akarnya. 99 perubahannya harus kita basmi. Sudah 3 orang yang aku bunuh dengan inisial codot-codot semua. Tapi itu baru 3. Sedangkan kita memiliki yang harus kita tembus adalah 99. Ini berarti masih banyak sekali yang harus Mang Datuk bunuh. Masih 96 rupa yang harus Mang Datuk tewaskan. Allah. Allah. Bung Laga. Bung Laga. Apakah kau bisa mendengar? Apakah kau bisa mendengar salamku? Bung Laga masih belum bisa mendengar salam kita. Mungkinkah dia ditutup oleh energi-energi gaib yang tidak bisa kita tembus pandang. Kita lanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hati-hati. Kau tetap ikut aku dari belakang.
Kameramen, hati-hati kameramen. Tampaknya di sini banyak sekali lumpur hidup. Awas. Allahumma. Awas, hati-hati kameramen. Ini ada lumpur hidup. Allahumma. Kita tidak bisa sembarangan di sini. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Bung Laga! Bung Laga! Mana Bung Laga? Bung Laga! Di mana Bung Laga? Bung Laga! Hati-hati kameramen. Gila! Wah, bahaya, bahaya, bahaya. Gila, ada kekuatan aneh di sini. Hati-hati, kita tidak bisa sembarangan. Tampaknya ada kekuatan aneh. Kekuatan apa ini? Di mana Bung Laga? Bung Laga! Bung Laga! Bung Laga! Bung Laga! Hei, engkau otak dari segalanya. Mana tuh? Engkau otak dari segala ini. Apa yang kau lakukan di... Aku mencari sosok sahabat Bung Laga. Di mana dia? Aku mengetahuinya. Kalau kalian yang kemarin sudah menghanyutkannya ke kali ini. Mana tuh? Ini pekerjaan sia-sia. Nanti kau sakit. Hah? Apa maksudmu dari kesia-siaan? Sia-sia kau mencari sore ini. Sampai kapanpun kau tidak akan menemukan Bung Laga. Apa maksudmu sia-sia? Aku sudah bersusah payah dari hilir sana ke hulu sini. Kau anggap sia-sia? Karena kau di alam dunia. Bung Laga sekarang sudah alamnya beda. Apa kau pikir dia sudah mati? Kau jangan bicara seenaknya. Ya sudah pasti. Hah? Dia tidak Sudah mungkin pasti. mati. Karena Tidak mungkin buaya akan menjadi santapan. Ingat. Oh. Mana Bung Laga? Apa maksudnya? Aku kurang mengerti. Kenapa batu itu kau keluarkan dari kali? Kenapa? Apa maksudnya? Batu sebesar itu kau keluarkan dari kali? Ganggu batu itu. Hah? Itu ada batas media. Tidak mungkin dia bisa keluar sendiri. Batu itu itu sangat besarnya. Tapi dengan mudahnya kalian keluarkan dari dalam air. susah Apa bagi tujuannya? kau, tapi bagi kami mudah, Madat. Karena sosok Ki Codot tak ada saingannya apa-apa dengan kalian. Hah? Subhanallah. Jadi kau jangan sok-sok jadi pahlawan. Kekuatan kalian jadikan seperti ini. Hah? Kesombongan. Sudah aku bilang, jangan ganggu urusan kami. Itulah urusan Bung Laga. Kau lihat, apa kau ingin menyusul Bung Laga? Sama seperti halnya nasibnya seperti Bung Laga. Mau kau? Hei, Bang Udin, aku tidak akan pernah takut, apalagi kau sendiri. Kau dan gurumu datang kemari, aku pun tidak akan pernah takut. Mulut kau sama dengan Bung Laga. Kenapa maksud? Banyak omong, tapi bukti tidak ada. Hah? Makanya Bang Udin Jadi, sampai melakukan seperti ini. Kalian sudah membunuh Bung Laga, itu suatu bukti bahwa kalian kuat, begitu? Satu persatu mana tuh? Awal pertama, langkah pertama Bung Laga. Jadi contoh buat kalian. Wah. Kau ini memang biadab. Kalau dari dulu harusnya kau sudah kubunuh. Kalau kau mampu silakan. Memang tidak ada yang pantas itu. Hah? Kalau kau mampu. Bung Laga saja tidak berkutik di hadapan kami. Hah? Kalau dia memang hebat. Kenapa? Musuh kami berhadapan dengan kami. Dia tidak mampu. Hah? Begitu. Apalagi kau. Jadi Madatu tidak berani melawan dirimu, begitu? Kau jangan bangga Madatu. Apa? Di hadapan Ki Codot kau tidak ada apa-apanya.
Hei, Kami ini anak buah si Codot, tahu kau? Ingat, perlu kau ingat. Sudah 3 kali aku membunuh si Codot. Si Codot ada 99. Berarti sekitar 96 lagi itu harus kubunuh. Kalau 1 bulan kau hanya membunuh 1, berarti butuh berapa bulan kau harus membunuh? Ingat, mungkin dalam 1 hari akan kubunuh 2 atau 3. Akan kubuktikan pada dirimu. Ingat. Mulut kau sama dengan Bulaga, ha? Besar kepala, banyak omong. Kau lihat sendiri. Kau akan lihat sendiri. 99 itu akan kubunuh. Mungkin ada di antara mereka yang nomor terakhirnya itu ada kekuatan supernya. Aku akan siap melawannya. Dan ingat, dan perlu kau ketahui bahwa aku telah mendapat rahasianya. Itu mungkin dari sahabatmu sendiri atas kelemahan yang si Codot asli. Siapa? Siapa yang berani membongkar kelemahan dari si Codot? Kau tidak akan Mati ukuran. Aku tidak akan pernah mengucapkannya kepada dirimu. Tapi perlu aku beritahu kepada dirimu. Kelemahannya adalah salah satunya. Perlu aku beritahu pada dirimu. Apa kelemahannya? Apel jin. Itu satunya. Kau sudah Dari mana kau tahu Madatuk? Dari mana? Karena ada sosok sahabatmu sendiri yang kau anggap panutan bagi dirimu yang telah membocorkannya pada diriku. Siapa sahabat Bang Udin? Dan akan selesai sudah. Apabila aku menemukan kecodot aslinya, maka ritualku akan kusempurnakan. Tunggu dulu. Ya, Sahabat silakan Bang kau Udin. berpikir. Siapa? Silakan. Apakah itu Ki Uyun Notorogo? Hah? Tampaknya otakmu begitu cerdasnya. Kau bisa mengetahui siapa yang membeberkan kelemahan itu. Karena hanya Bang Udin dan Ki Uyun Notorogo yang tahu kelemahan daripada Codot. Itulah kelicikan Madatu. Kutukar dia dengan mantra yang telah kau hapus. Yang aku sudah tahu bahwa mantra itu sudah kalian netralisir sehingga tidak berguna lagi. Aku tahu, tapi Uyut belum tahu hal itu. Maka aku katakan kepada dirinya, kutukar mantra itu dengan pusakaku. Dia bahagia dengan pusaka yang didapatnya. Dan kukatakan kepadanya, apa kelemahan Ki Codot? Mari kita sama-sama berjuang. Jadi semuanya sudah dibongkar sama Nah, itu kau sudah mengetahuinya. Nah, sekarang tidak layak. aku akan leluasa untuk melawan Ki Codot. Aku menganggap dia sebagai guru. Jadi kau sudah puas. Apa yang kau banggakan dari Codotmu itu? Kalau kelemahannya sudah aku tahu. Walaupun kau tahu kelemahannya, buktinya sampai sekarang kau tidak mampu membunuh. Betul, itu baru 3. Masih 96 lagi yang harus kutewaskan. Dan di antara 96 itu, tentu ada yang asli. Dan yang asli tersebut, maka akan kuberikan kelemahan-kelemahan yang sudah ada. Sengaja kami buang Bulaga untuk mengalihkan perhatian kau kepada Ki Codot. Tahu kau? Aku paham. Tapi setidaknya aku bisa menyelam sambil minum air. Jadi di samping aku mencari Bulaga, maka akan kutemukan Ki Codot. Kalau Ki Codot, kau mampu berikutnya. menemukan Bulaga, hebat kau. Aku akan cari, tetap akan kucari. Kenapa kau Sampai sendiri di ujung sini? dunia pun. Hah? Mana yang lain? Untuk apa aku membawa spiritual yang lain? Kalau untuk mencari Bulaga, apalagi bertemu sendiri. Takut yang lain itu. Oh. Hanya kau yang punya keberanian. Hah? Siapa yang kau bilang? Wajah Ber. Hah? Semuanya takut. Wajah Ber itu kuat. Dia bisa melawan yang namanya Ki Codot. Hanya saja dia belum mengeluarkan ilmunya sepenuhnya. Dari mana? Wajah Ber punya ilmu. Hah? Oh, kau belum tahu. Jangan bangga. Dia mempunyai guru. Guru namanya Nuh. Aku tahu. Wak Jaber, tahu Bang Udin, Apa? punya ilmu kawin cerai. Tahu? Memang betul. Itu bukan ilmu. Iya, tapi setidaknya dia sekarang ini mencari ilmu. Ya, perlu kau pahami. Kenapa kau tidak bawa toa saja pada tuh? Bulaga, biar suaranya keras. Siapa tahu Bulaganya ada. Ah, nyangkut di antara pohon-pohon di kayu-kayu di pinggir sungai. Jadi dengan kalian menghanyutkan Bulaga ke sungai, membunuh Bulaga, kalian merasa mampu? Merasa hebat. Oh. Setidaknya satu penghalang kami sudah kami singkirkan. Kenapa? Kenapa kau tidak singkirkan Madatu saja? Ya pasti. Kau pasti dapat giliran. Oh begitu. Entah kapan.
tunggu saja Mak Datuk. Satu persatu Dengan- seluruh spiritual dari Bang Ray Lampung akan kami tumbangkan. Dengan senang hati, Mandatu akan menunggunya. Sepertinya untuk giliran selanjutnya adalah kau Mak Datuk. Aku, Karena Di mana? kau sudah ada di kira-kira di mana aku harus mati atau apa aku di harus sini. di sini? Oh, mati oleh siapa? Orang yang ada di hadapan kau. Udin. Nyalimu begitu besarnya, Udin. Apakah kau tidak melihat apa di pesakut di pinggangku ini? Aku tidak takut dengan apa yang kau bawa. Hah? Aku tidak takut. Silakan kau buka itu. Oh, begitu. Pasti aku akan lari. Belum waktunya. Terserah kau. Belum waktunya. Belum waktunya aku untuk mencabut kerisku ini. Bang Udin. Kalau kau memang jagoan, kita lawan. Oh, Tangan iya. kosong. Bang Udin. Uyut itu sebenarnya sudah mengikuti langkahku. Jadi, kalau Uyut saja sudah mengikuti langkahku, kenapa kau sebagai murid tidak mau? Aku tidak pernah mau sudi ikut bersama guru seperti itu. Dia sudah menceritakan kelemahan dari Kecodot. Ya, seharusnya kau pun harus peduli pada Mandatu. Ya, aku ikut saja Mandatu. Aku tidak akan Daripada kau mati dengan sia-sia. Kuyut atau kau. Ingat, Bang Aku Udin. tetap ikut dengan Kicodot. Daripada matimu sia-sia, lebih baik kau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan lebih baik. Kau jangan ceramah di sini. Kau cari bulaga. Iya. Tapi siap pekerjaan kau ini. Wah, Oh, kamu main-main. Sudah aku bilang pada tuh, apa? hari ini giliran kau. Giliranku. Giliran. Nasibmu akan sama dengan bulaga. Ini Pak. Ini Pak. Wah. Kurang ajar kau. Bang Udin, kukatakan kepadamu, daripada nyawamu sia-sia mati dalam ketidakbenaran, lebih baik kau mati dalam kebenaran. Aku tidak akan takut mati. Aku tidak akan takut mati. Apalagi orang seperti kau. Apalagi aku, Bang Udin. Mandatu tidak pernah takut mati. Karena Mandatu tiap hari mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Ingat tuh. Percuma kau ceramah di depan Bang Udin. Bah, maaf Bang Udin. Mandatu tidak ceramah. Tapi setidaknya Mandatu bisa mengetuk hatimu untuk kembali ke jalan yang benar. Ikutlah perjalanan Mandatu. Emangnya hatiku tembok? Bisa kau ketuk? Hei, ikutilah perjalanan Mandatu. Kita basmi, sama-sama kita basmi kezoliman. Kita bunuh saja gurumu kalau tidak benar. Bodoh amat. Tahu kau? Bahkan kemarin ku lihat, aku sudah banyak tahu bahwa engkau Mahesa dan Kiwit Notrogo sudah begitu teganya kau meneparkan saudara Mandatu sendiri yang baru bertobat, Bung Laga. Gak ada guna buat kami. Apakah Karena dia selalu menghalangi perjalanan apakah kami. dia mau mengikuti kalian lagi? Dia tidak akan mau, Bang Udin. Kami sudah tidak sudi lagi dengan Bolaga. Tahu kau? Makanya dia kami singkirkan. Bang Udin. Kami punya prinsip Mandatu. Apa prinsip? Segala yang menghalangi pekerjaan kami singkirkan. Segala yang menghalangi pekerjaan Urusan kami singkirkan. dan Mandatu juga. Setiap pekerjaan yang tidak benar, maka Mandatu akan menyingkirkannya. Nah, sama Iya. Batu. Kita satu tujuan, Sama. tapi berbeda jalan. Ya. Mandatu dalam kebenaran, kau dalam kejahatan. Aku di jalan pelurusan. Sudah banyak sekali, ya. Sudah banyak sekali di sini terjadi apa? Kemarin sudah Mandatu lihat banyak sekali ternak-ternak warga yang hilang. Itu mungkin ulah kalian juga. Ingat, aku tidak akan pernah tinggal diam. Mandatu tidak akan pernah tinggal diam. Kalau menjadi pahlawan Mandatu, jadilah pahlawan nasional. Kamu dilangsungkan dengan baca jadi perkara. Hop! Wah! Oh. Main-main kau dengan aku. Ini Bang. Hop. Jangan sampai tangan Bang Udin ini menyentuh muka kau nanti. Ini Bang. Hop. 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 Wah. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Hah? Kau mau main-main dengan aku? Harusnya kau ini, Mas. Tahu, lihat itu. Siapa itu? Itu pekerja-pekerja Bang Udin.
Karena Bang Udin sekarang lagi mendirikan bangunan. Hentikan semua ini. Tidak satu orang pun yang bisa menghentikan. Termasuk kau, bahkan Bang Grey juga tidak berhak menghentikan. Ingat Bang Udin, ya. Tindak tandukmu sudah tidak dibenarkan. Ini harus kita hapuskan. Walaupun kita bertempur, ayo kita bertempur di darat saja. Tidak baik kita bertempur di sungai. Kenapa? Takut Aku akan teruskan perjalanan pencarian nanti. Tapi setidaknya aku ingin leluasa untuk membunuhmu di darat. Akan ku pendam kau di darat. Membunuhku. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu, Datuk. Kalau kau memang berani, jangan lari.